Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama Ustazah Khairul Rahmah dalam pelajaran seni budaya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita selalu memulai dengan membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita membaca doa belajar di rumah masing-masing ya. Nah, kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Nah, jadi kali ini kita akan memperjelas karya-karya dari tokoh seni lukis yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kakak-kakak, abang-abang penasaran kan? Nah, jadi di karya kemarin itu, di video pembelajaran kemarin kita telah membahas tentang seniman-seniman seni lukis. Jadi kali ini kita memperjelas yaitu dengan menampilkan karya-karya dari seniman yang udah kita bahas di video pembelajaran kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ya. Kita masuk ke seniman yang pertama, yaitu Abdullah Suryo Subroto. Nah, jadi Abdullah Suryo Subroto ini seorang pelukis pertama di Indonesia di abad ke-20, lahir tahun 1878. Jadi contoh lukisan yang terkenal tuh, nah seperti ini, lukisannya seperti ini. Kemudian ada karya yang seperti ini. Nah, jadi setiap tokoh atau lukisan itu punya ciri khas masing-masing. Nah, coba diperhatikan tadi gambar yang pertama, yaitu seperti ini. Nanti kita bisa bandingkan dengan karya dari tokoh lukisan-lukisan yang lainnya. Nah, ini juga merupakan contoh dari karya Abdullah. Nah, jadi goresan tangannya itu pastinya setiap tokoh itu memiliki ciri khas dan yang pastinya berbeda-beda dari setiap tokoh masing-masing. Ini adalah contoh lukisan yang paling terkenal, yaitu dengan judul Bamboo Woods. Jadi karyanya itu seperti ini. Ini juga termasuk karyanya. Jadi karya dari Abdullah Suryo Subroto itu banyak. Jadi kalau misalnya abang atau kakak ingin mengetahui lebih banyak lagi, bisa di searching di internet atau Google. Nah, kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Avandi Kusuma. Nah, jadi Avandi Kusuma ini lahirnya di Cirebon tahun 1907. Dia itu seorang pelukis yang rendah hati dan bahkan tak tahu aliran apa yang ia geluti. Jadi ia menumpahkan warna-warna cat itu secara acak dengan menggunakan jari jemarinya. Jadi kalau Avandi ini buat lukisannya tuh menggunakan jari-jari, jadi nggak ada pakai kuas seperti seniman-seniman lukis yang lainnya. Nah, salah satu karya yang paling terkenal dari Avandi itu Kebun Cengkeh, Matahari, Perahu dan Matahari, dan Andung Jogja. Nah, ini juga merupakan contoh karya-karya dari Avandi. Dari karya pertama dan karya kedua juga kita bisa membedakan setiap goresannya. Nah, ini tadi karya yang paling terkenalnya yaitu Andung Jogja. Jadi ini dia. Ini juga masih karya dari Avandi Kusuma. Nah, kemudian kita masuk ke tokoh seni lukis yang ketiga, yaitu Barley Sasmitawiyana. Nah, jadi Barley itu seorang pelukis yang lahir di tahun 1921.
Jadi ia tuh mulai melukis pada tahun 1930 saat usia masih 9 tahun. Nah, jadi kemarin itu dia pertama kali melukis itu di studio milik pelukis Belgia yang tinggal di Bandung, yakni Jos Pluymen. Nah, jadi lukisan Barli ini yang paling terkenal itu, nah seperti ini dia goresan tangannya. Ini contoh karya-karya dari Barli. Nah, jadi kan dari setiap karya tokoh, tadi yang pertama Abdullah, kemudian Afandi, dan yang ini Barli, kita dari pertama melihat karyanya saja kita sudah bisa membedakan perbedaan karya dari setiap tokoh masing-masingnya. Nah, ini juga masih karya dari Barli. Ini juga. Nah, kalau Ustazah itu senang melihat karya-karya seni lukis. Karena apa? Karena ketika kita melihat karya itu, mata kita seperti berlatih lagi. Atau seperti kalau bahasa lainnya orang-orang menyebutkannya dengan istilah refreshing. Jadi kayak pembersihan mata gitu. Karena setiap karya seniman itu memiliki banyak warna. Dan itu bisa melatih saraf mata kita untuk lebih segar kembali melihatnya. Nah, kita masuk tokoh selanjutnya yaitu Basuki Abdullah. Jadi Basuki Abdullah ini putra dari pelukis abad ke-20 yaitu Abdullah Suryo Subroto. Nah, jadi ini Basuki Abdullah itu anaknya dari Abdullah Suryo Subroto. Nah, seni lukis yang pertama tadi Ustazah sampaikan. Jadi karya-karya Abdullah itu, nah seperti ini. Jadi setiap tokoh itu memiliki ciri khas masing-masing. Jangankan dari tokoh lain, seorang ayah dengan anaknya saja memiliki goresan tangan yang berbeda. Nah, jadi Basuki Abdullah ini lahir di tahun 1925. Jadi dia itu termasuk ke dalam jajaran maestro seni lukis. Jadi maestro itu bisa dibilang seperti orang-orang yang terkenal di zamannya. Yaitu lebih tepatnya di karya seni lukis di Indonesia. Jadi aliran dari Basuki Abdullah ini dia aliran realis. Jadi dia melukis dengan apa yang terlihat langsung dari matanya. Realis itu real, nyata. Jadi lukisannya itu seperti nyata. Nah, dari karya Basuki Abdullah itu yang banyak terkenal itu lukisan Nyi Roro Kidul. Nah, seperti ini karyanya. Jadi lukisan ini tuh udah banyak terletak di hotel-hotel, khususnya di daerah Yogyakarta. Nah, yang lebih hebatnya lagi, Basuki Abdullah ini terkenal sebagai pelukis yang mampu mengalahkan 87 orang pelukis Eropa dan sangat mengharumkan nama Indonesia tentunya. Nah, kita masuk ke seniman selanjutnya atau tokoh lukis selanjutnya yaitu Deli Syamsumar. Jadi Deli Syamsumar itu lahir pada tahun 1935. Dia mulai pertama melukis itu di kala SMA. Maksud saja Deli Syamsumar itu pindah ke Sumatera saat ia usianya SMA. Nah, sedangkan bakat lukisannya itu sudah ada sejak usia Delsi itu 5 tahun. Nah, saat itu dia juga mendapat nilai yang sempurna untuk pelajaran seni rupa. Nah, ini bisa kita katakan sebagai Delsi itu memiliki bakat dalam seni di usianya sejak 5 tahun.
Tetapi saat usianya 17 tahun, ia baru berusaha untuk memperjuangkan apa yang dia miliki atau bakat yang sudah ia miliki. Yang pertama kali ia perjuangkan itu yaitu komik, berawal dari komik, namanya terkenal sampai ke seluruh Indonesia. Jadi komik saat itu yang terkenal itu judulnya Heroisme Katmutia atau Kereta Api Terakhir Yogyakarta. Atau ada lagi karya yang paling terkenalnya itu komik Si Semut. Nah, itu tadi awal mulanya Delsi menjadi terkenal. Nah, jadi karena kita di sini yang membahas tentang seniman seni lukis, itu kan tadi awal mulanya. Jadi sekarang karya-karya seni lukis Delsi itu seperti ini. Nah, kita masuk karya selanjutnya yaitu karya atau tokoh keenam yaitu Hendra Gunawan. Nah, jadi Hendra Gunawan itu seniman Sunda yang lahir pada tahun 1918. Kemudian Hendra Gunawan itu melukis setelah bertemu dengan tokoh lukis lainnya, yaitu lebih tepatnya Avandi. Jadi dia juga kenal dengan Abdullah Suryo Subroto. Dan Hendra Gunawan ini juga mengenal Barli. Jadi banyak tokoh-tokoh seniman lainnya yang sudah dikenal. Jadi sesama tokoh itu banyak yang saling mengenal karena bisa membangkitkan motivasi sesama tokoh seni lukis. Jadi Hendra Gunawan ini bukan hanya melukis, ia juga membentuk sebuah sanggar, yakni Sanggar Pusaka Sunda di tahun 1940 kalau Ustazah nggak salah. Kemudian melegenda sampai ada judul karyanya yang berjudul Jual Beli di Pasar yang paling terkenal. Kemudian Perempuan Menjual Ayam, Sketsa, dan Bisikan Iblis. Jadi ini contoh-contoh dari karyanya. Nah, ini yang tadi Ustazah bilang yaitu Perempuan Menjual di Pasar. Nah, jadi ciri khas dari Hendra Gunawan itu seperti ini lukisannya. Ini tadi kan bisa kita lihat nih seperti ini. Kan dari karya-karya yang Ustazah tunjukin ini, setiap tokoh itu gorisan tangannya pasti sudah kita bisa membedakan. Karena memiliki ciri khas masing-masing. Ini masih karya dari Hendra Gunawan. Nah, kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Popo Iskandar. Nah, Popo Iskandar ini sebenarnya ia seorang pelukis, tetapi juga ia tuh seorang dosen di Bandung. Jadi ia tuh lahir tahun 1926. Pertama kali belajar seni rupa itu pada seniman atau tokoh Barli dan Hendra Gunawan. Nah, jadi pertama kali gurunya Popo Iskandar itu Barli dan Hendra Gunawan. Karena memiliki aliran sendiri dan sangat suka melukis kucing, jadi Popo Iskandar ini mendapat julukan sebagai pelukis kucing karena ia suka. Jadi aliran dari Popo Iskandar itu lebih ke hewan, yaitu lebih tepatnya kucing. Kemudian Popo Iskandar itu kalau melukis dia hanya menggunakan 3 warna saja. Nah, penasaran kan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat karya-karya dari Popo Iskandar. Nah, ini dia. Jadi di sini kan warna yang paling mencolok itu, yang paling banyak digunakan itu yaitu warna hitam, putih, dan hijau. Jadi warna-warna lainnya tuh hanya untuk sampingan saja gitu. Karya selanjutnya tuh ada, nah ini juga termasuk kucing tapi kucing jenis lain.
Nah, ini juga termasuk karya dari Pupu Iskandar. Kemudian kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu tokoh ke-8, tokoh seniman lukis yang terakhir, yaitu Joko Pekik. Nah, jadi Joko Pekik ini seorang pelukis yang sempat ditahan pasca gerangan atau pasca serangan G30 SPKI. Nah, dia ini lahir di Grobogan tahun 1931. Jadi Joko Pekik itu mengikuti sebuah pameran di Amerika Serikat tahun 1896 dan saat itu namanya langsung populer di Indonesia. Jadi banyak kolektor seni terburu hasil lukisannya yang memang sangat ekspresif dengan curahan perasaannya setulus hati. Nah, jadi karya-karya yang terkenal dari Joko Pekik itu ada karya Go to Hell Crocodile, Becak Driver is Being Baby, dan Yes I Am a World. Nah, jadi ini contoh-contoh lukisan dari seorang tokoh seni lukis, yaitu Joko Pekik. Nah, ini dia. Nah, dari setiap karya masing-masing itu punya ciri khas dan goresan serta warna dari karakteristik tokoh masing-masing. Tentunya kakak dan abang sudah bisa membedakan dong. Setiap karya yang kita lihat ini termasuk karya dari tokoh siapa ya. Karena setiap karya juga memiliki perbedaannya masing-masing. Sangat khas kalau menurut Ustazah. Nah, ini masih dari karya Joko Pekik. Nah, tugasnya, pilihlah salah satu seniman yang kakak atau abang sukai setelah melihat karya-karya dan ciri-ciri khas dari karya tokoh masing-masing. Nah, jadi maksudnya itu tadi, setelah kakak dan abang melihat video pembelajaran ini, melihat karya-karya dari seniman atau tokoh seni lukis ini, menurut kakak atau abang, ini mana karya-karya yang paling abang sukai? Misalnya, saya suka dari tokoh Joko Pekik karena menurut saya karyanya itu misalnya goresan tangannya unik atau karya-karyanya unik, memiliki warna yang unik, cantik atau apalah, seperti yang kakak rasakan atau abang rasakan setelah melihat karya-karya dari seniman lain. Nah, tuliskan saja apa yang menurut kakak di situ unik atau menurut kakak itu ada kelebihan yang bisa kakak lihat setelah melihat karya-karya dari tokoh-tokoh tadi. Jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.